آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. القائل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. الآية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين القائل فيما أوتي من جوامع الكلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما طيبا. ربي يسر لنا أمورنا ولا تعسر علينا. ربي تمم علينا بالخير. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وأكرمنا منك بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Hadirin rahimakumullah, jamaah pengajian rutin hari Ahad petang yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya, terutama nikmat yang sangat besar, yakni nikmat kesehatan badan, jasmani dan rohani, nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga pada detik ini kita melangkahkan kaki menetapkan majelis untuk mengikuti kajian ilmu syariah dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan apapun. Maka marilah kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin, dan marilah kita senantiasa menggunakan nikmat Allah untuk meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita termasuk hambanya yang pandai mensyukuri nikmat. Dan marilah kita berlindung kepada Allah dari kufur nikmat, karena Allah mengancam bagi barang siapa yang mengkufuri nikmat dengan siksa yang amat pedih. Dan selanjutnya, untuk menyempurnakan rasa syukur kita, marilah kita mengirim doa, sholawat dan salam ke hadirat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qouli Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, di mana kita telah merasakan
wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah beliau sampaikan kepada para sahabat dan dilanjutkan oleh tabi'in, tabi'in hingga sampailah kepada kita hari ini yang berupa kitabullah dan sunnahnya, sehingga dalam menjalani kehidupan kita mempunyai pegangan yang sangat terpercaya dan tiada ragu dan keraguan di dalamnya, sehingga kita bisa merajut cita-cita yang sangat tinggi sebagai manusia yang hidup di dunia ini, yakni mendapat keberuntungan dan kebahagiaan di kehidupan setelah kiamat, yakni kehidupan alam akhirah. Kita diberi hadiah surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan dengan doa dan sholawat dan salam ini, semoga kita bisa istiqomah dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau dan diakui sebagai umat beliau yang mendapatkan syafaat beliau sejak kehidupan kita di alam dunia ini, di alam barzah, dan terutama besok di alam akhirat. Kita dikumpulkan dengan umat beliau, diberi minum dari telaga beliau, telaga Kautsar, dan dikumpulkan dengan umat beliau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa, marilah kita berterima kasih kepada para pendahulu kita yang telah mewariskan perjuangan dakwah, tarbiyah, jihad fisabilillah. Dan terkhusus kita berterima kasih kepada murabbi ruhina Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel yang nyata-nyata membuktikan dakwah beliau dengan segala infrastrukturnya merubah wajah masyarakat Jawa pada umumnya dari mayoritas Hindu Buddha menjadi mayoritas Islam tanpa pertumpahan darah yang berarti, dalam waktu yang singkat. Dan ajaran beliau hingga saat ini masih bisa kita rasakan efeknya, yakni kita hidup dalam masyarakat yang damai, penuh dengan toleransi, tidak ada ancaman kekerasan yang bermotif agama, dan kita bisa merajut kehidupan kita, baik itu kehidupan bermasyarakat maupun beragama, dengan baik. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya, melimpahkan kasih sayang-Nya dengan meninggikan derajat para beliau pendahulu kita di sisinya dengan derajat setinggi-tingginya. Dan semoga kita termasuk murid-murid beliau yang besok di akhirat akan dikumpulkan di belakang barisan beliau sebagai umat ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Thumma taqarruban wa ta'abbudan ila Allah ta'ala bi qira'atil Fatihati wa tawassulan ila hadratin nabiyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ahibbaihi wa ikhwanihi wa abaihi minal anbiya wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin.
khususan li jami' ashabi Rasulillah min khulafa'ir rasyidin Abi Bakr as-Siddiq wa Umar bin Khattab wa Uthman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Thumma hadiyatan ila jami'i malaikatillah aina kanu min malaikatil ardi wa malaikatis samawat khususan li jami'i malaikatil muqarrabin wa hamalatil 'arsy khususan li sayyidina Jibril alaihi salam wa sayyidina Mikail alaihi salam wa sayyidina Israfil alaihi salam wa sayyidina Israil alaihi salam radhiyallahu anhu. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Thumma hadiyatan li jami'i arwahi awliyaillah aina kanu khususan li jami'i arwahi awliya'i fi jaziratina Nusantara wa khususan wa mazidi birrika wa ihsanika hadiyatan li jami'i awliya'i tis'ah al-jawiyah alladhina jahadu li'ila'i kalimatillahi fi Jawa wa Nusantara wa jami'i arwahi awliya'illah khususan awliya'i fi hadhihi dairah Surabaya wa ghairihim wa jami' arwahi a'immatil mujtahidin wa muqallidin fid din minal ulama'il 'amilin as-salihin al-mukhlisin al-'amilin as-salihin khususan li imamina asy-Syafi'i wa jami'i ikhwanihi wa ashabihi wa ila jami' arwahi man salaka masalikahu wa madhhabahu min madhhabi syafi'iyah wa ila jami'i arwahi masyayikhina wa asatidina wa mu'alimina wa man intasaba ilaihim wa man salaka masalikahum wa tariqatihim min tariqatit ta'lim wa ta'allum wal jihad fi sabilillah fit tarbiyatil islamiyah wa nakhusu khususan li mu'allif hadzal kitab Syekh Abi Suja wa man syarafahu Dr. Mustafa Hibullah wa ila jami' arwahi al-muallifin wal musannifin wa ila jami' arwahi ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Thumma hadiyatan li jami' arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jadudina wa man lahu huququn 'alaina min dhurriyyatina wa jami' arwahi ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa arwahil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat aina ma kanu min masyariqil ardi wa magharibiha barri wa bahriha min ladun adam ila yaumil qiyamah khususan li jami' arwahi ahli maqbarah Ampere wa ghairihim wa qarallahu birubahum wa nawwara dhuriyahum wa rafa'a darajatihim indallahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. ولقضاء حاجتنا وحاجاتكم من حوائج ديننا ودنيانا وآخرتنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal hasanah. Marilah kita lanjutkan kajian kita di ilmu syariah madhab syafi'iyah ini. Kita masuk ke kitabus sabaq war ramyi ya. Kitabus sabaq war ramyi.
pembahasan tentang perlombaan dan panahan. Perlombaan dan panahan. Seperti yang sudah saya singgung di minggu kemarin bahwa perlombaan dan panahan ini ada hubungannya dengan kemampuan umat Islam dalam berperang, ya. Sampai dalam ilmu fikih pun ini dibahas dalam bahasan khusus, ya. Artinya ada hukumnya, gitu ya. Ada hukumnya. Perlombaan itu ada hukumnya. Manah itu ada hukumnya. Dan tentu saja ini bukan secara harfiah manah harus pakai anak panah dan seperti itu, ya. Ya disesuaikan dengan perkembangan zaman lah, ya. Kalau dulu mana lomba, kalau sekarang apa? Nembak, meluncurkan mortir, terus apa lagi? Meluncurkan rudal, terus meluncurkan granat dan lain-lain itu, ya. Sniper jarak jauh dan pakai drone berpeledak atau drone kamikaze bunuh diri itu, ya, dan lain sebagainya. Itu bisa disamakan dengan bab ini, ya. Atau dengan sababnya ini, kalau dulu perlombaan lajunya itu pakai kuda, pakai keledai, pakai gajah, pakai onta, mungkin sekarang bisa dikiaskan dengan hal-hal yang lain. Mungkin lomba mengendarai tank, ya kan ada atau itu lomba mengendarai tank, baik itu untuk kecepatan maupun untuk adu tembaknya. Cuman sayangnya itu hanya di kalangan militer saja, ya. Biasanya antar negara perlombaannya. Atau pesawat tempur, atau apa sajalah yang berhubungan dengan kekuatan dalam peperangan, gitu ya. Dan itu bisa kita lihat dalam kenyataan hari ini, di mana orang Islam kalau mereka tidak punya kekuatan militer akan dilibas oleh orang kafir yang berkekuatan militer, ya. Seperti di Gaza itu, habis rata Gaza itu oleh Israel. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena orang Palestina kekuatan militernya tidak bisa mengimbangi kekuatan militernya Israel. Sebelum Palestina juga ada, di mana itu? Di Chechnya dulu itu, waktu digempur Rusia, habis, ya habis. Sekarang diganti dengan pemerintahan bonekanya Rusia, tapi tetap Muslim, gitu. Dan lain sebagainya, ya. Jadi umat Islam tidak boleh hanya memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuannya saja, apalagi hanya dikhususkan untuk masalah ubudiyah semata, sementara yang lain-lain diabaikan. Itu jangan sampai seperti itu. Baik, kita lanjut kajiannya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa barakatihi fid dharain. Amin. Kitabus sabaqi warramyi, bahasan tentang perlombaan balap dan memanah, ketangkasan memanah. Wa tasihhul musabaqatu alat dawabi wal munadhalati bisihami. Wal munadhalatu bisihami idza kanat al masafatu maklumatan wa sifatul munadhalati maklumatan. Sah hukumnya perlombaan menggunakan kendaraan tunggangan, hewan tunggangan, dan juga perlombaan memanah dengan anak panah. Tentu saja ini tidak hanya anak panah,
bisa yang lainnya ya. Loh, ini berdasarkan apa ini perlombaan ini? Nah, ada ayat Al-Quran yang nantinya ayat ini ditafsiri oleh Nabi ya, ditafsir oleh Nabi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 60, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah dirimu kalian semua untuk menghadapi orang-orang kafir itu sesuatu yang engkau mampu dari kekuatan. Jelas kan dalilnya? Kekuatan, bukan hanya dengan diplomasi, tapi juga kekuatan. Ayat ini ditafsiri oleh Nabi, faqad fassara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-quwwata bir-ramyi. Jadi Nabi menafsiri lafaz min quwwatin itu dengan kemampuan memanah ya, kemampuan memanah. Karena memang di zaman Nabi keunggulan kemampuan memanah itu bisa menjadi kartu as dalam memenangkan pertempuran ya. Contohnya, buktinya di perang Uhud, di mana umat Islam mengalami kekalahan. Kenapa kok kalah umat Islam? Karena pasukan panahnya terpancing untuk turun gunung, meninggalkan posisinya ya, meninggalkan posisinya. Akhirnya musuh yang datang dari belakang yang melintasi bukit itu tidak ada yang menyerang. Jumlahnya sudah, sebenarnya jumlahnya tidak terlalu kalah pada waktu itu ya. Tidak terlalu kalah, sangat berbeda dengan perang Badar. Kalau perang Badar jumlah umat Islam hanya 333 melawan 2000 atau berapa gitu menang tapi perang Uhud ini jumlah umat Islam mencapai 1000 lebih loh ya. Kekuatannya cukup lumayan tapi mengalami kekalahan ya. Maksudnya ya tidak kalah secara ya bisa dikatakan ya menang juga, tapi korbannya sangat banyak dari umat Islam. Nah, mungkin dari peristiwa-peristiwa inilah Nabi itu menafsiri kekuatan dalam menghadapi orang kafir itu dengan memanah, kemampuan memanah. Ya. Kalau sekarang memanah itu bisa dikiaskan dengan apa? Dengan pasukan artileri, ya. Pasukan artileri itu pasukan yang bisa menyerang musuh dari jarak kiloan meter, 2 kilo, 3 kilo, bahkan sampai 10 kilo. Pakai apa itu? Biasanya pakai howitzer gitu ya, yang panjang itu, moncongnya panjang. Nah itu namanya pasukan artileri. Atau bisa juga dikiaskan dengan pasukan drone. Kalau sekarang itu banyak pakai drone ya. Pesawat nirawak atau juga mungkin ya pesawat tempur, karena itu bisa menyerang dari jarak jauh pakai rudal gitu ya. Itu kalau peperangan sekarang, zaman sekarang seperti itu. Dan juga ada peperangan elektronik sekarang itu, di mana semua perangkat perang tadi yang menggunakan perangkat elektronik itu bisa dikacaukan. Kalau kita paham kondisi dunia saat ini seperti itu, berarti umat Islam mestinya punya perhatian dalam hal yang
seperti itu, ya, punya perhatian. Jadi mereka mengembangkan kemampuannya. Contoh negara yang jelas-jelas kemampuannya ditingkatkan dalam hal peperangan itu Iran, ya. Itu Iran. Mereka mampu membuat senjata sendiri. Berbeda dengan negara yang lain, mereka hanya beli dari negara lain. Indonesia ini juga termasuk lumayan dalam riset dan menghasilkan senjata-senjata perang. Dan itu bisa dijadikan perlombaan. Dan hukumnya apa? Sunnah hukumnya, ya. Hukumnya sunnah. Di sini ditafsiri wahuma sunnatun in kana biqasdit ta'ahubi lil jihad. Perlombaan itu baik perlombaan mengendarai kendaraan ataupun panahan itu hukumnya sunnah apabila keduanya itu dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan orang Islam dalam peperangan. Sunnah hukumnya. Jadi ini diatur oleh syariat, ya. Diatur oleh syariat. Sehingga kalau kita punya kerabat dia jadi TNI umpama, butuh ilmu ini supaya apa? Apa yang dilakukan dalam ke-TNI-annya, ketentaraannya itu menghasilkan pahala kebaikan. Jadi ketika dia latihan itu tujuannya meningkatkan kemampuan dia sebagai umat Islam dalam berperang melawan orang kafir. Niatnya seperti itu, ya, bukan niat karena saya dibayar, tidak, ya. Meskipun dia mendapat bayaran, ya. Terus dia akan semangat untuk mengikuti lomba-lomba yang diadakan di dalam tubuh TNI sendiri ataupun antar negara, tentara antar negara. Dan itu banyak sekali lomba-lombanya, macam-macam. Dan Indonesia termasuk lumayan prajuritnya dalam hal lomba kayak pertempuran jarak dekat, terus menembak jitu maksudnya itu dengan bergerak, ya. Jadi seperti di Medan itu Indonesia lumayan. Dan senjata yang dipakai juga produksi Indonesia, produksi pindad. Jadi kita jangan sampai merasa alergi. Kenapa kamu jadi tentara nggak bisa masuk surga nanti? Tidak, ya. Surga itu banyak sekali jalannya kalau kita tahu ilmunya, ya. Banyak sekali jalannya. Nah, seperti ini saja, lomba ini saja ada pahalanya, kebaikannya. Hukumnya sunnah apabila dia punya maksud mengikuti lomba untuk meningkatkan kemampuan umat Islam dalam berperang, ya. Wa illa fahuma mubahani. Tapi kalau tidak punya niatan seperti itu, ya hanya untuk senang-senang saja atau karena untuk meningkatkan gengsi dia, saya biar juara, bersaing dengan teman-teman yang lain, biar saya terkenal. Nah, itu mubah. Maaf. Kalau tidak ada dorongan yang benar untuk meningkatkan kemampuan perang umat Islam, ya entah itu karena untuk kesenangan saja atau karena tidak tahu ilmunya, ya pokoknya melaksanakan tugas itu aja, maka itu mubah hukumnya. Tapi kalau untuk niat kesombongan, jadi ikut lomba itu atau menyelenggarakan lomba itu untuk meningkatkan gengsi, untuk supaya disebut sebagai tentara yang hebat, tentara yang berkelas, itu hukumnya haram, fayah rumani, ya. Fayah rumani.
Sehingga ilmu dalam segala hal itu penting bagi umat Islam, karena dengan ilmu itu kita bisa melangkah ke arah yang benar, ke arah yang tepat dalam segala kegiatan hidup kita. Ya, itulah istimewanya ilmu, terutama ilmu fikih. Ya, ilmu fikih. Kalau kita nggak paham ilmu fikih, ini ya sangat tidak beruntung. Ya, orang yang tidak paham ilmu fikih itu sangat mudah untuk dijerumuskan oleh iblis. Sangat mudah. Orang yang tidak paham ilmu fikih, dia terjebak dalam aktivitas yang tidak bernilai di hadapan Allah. Ya, tidak bernilai. Kenapa? Nggak ada ilmunya. Apa yang dilakukan tidak sama seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Kelihatannya tok sama, kayak sholat. Kelihatannya sama, kayak sholat. Semua sholat. Tapi mereka yang tidak punya ilmu, nilai sholatnya wallahu a'lam. Ya. Ya, tidak bisa berkata banyak lah, nggak bisa berkomentar banyak. Tapi kalau yang punya ilmu sholat dengan benar, apalagi dilengkapi dengan yang sunnah-sunnah dan yang afdol-afdol dalam sholat, maka secara syariat sholat orang tersebut sangat bernilai, lebih daripada sholatnya yang lain. Ya. Contoh, dalam sholat itu membaca ta'awud sunnah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebelum Fatihah itu ya dibaca, dapat pahala, ya toh? Dapat kebaikan. Kebaikan ini pun nanti akan berpengaruh kepada pribadi orang tersebut. Ya. Terus membaca amin ketika jamaah, membaca amin. Bagi orang yang nggak punya ilmu, kayaknya amin ya cuma amin saja, ya toh? Amin gitu saja. Padahal amin di sini ada derajatnya yang berbeda-beda dalam ilmu fikih. Ya, umpama dia bilangnya amin mendahului imam, ya dia mendapat pahala sunnah, tapi tidak afdol. Kapan afdolnya bacaan amin? Ketika bacaan aminnya bersamaan dengan aminnya imam. Ya. Imamnya baca amin, sama-sama baca amin makmumnya semua amin gitu ya. Terus suaranya dikeraskan, ya, dikeraskan suaranya. Itu salah satu contoh saja, dan itu masih banyak ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari yang tidak berhubungan dengan ibadah. Maksudnya ibadah mahdoh, ibadah seperti sholat, puasa, haji, dan lain-lain. Tapi itu sangat bernilai di hadapan Allah. Kenapa kok bernilai? Karena diijtihadi para ulama. Para ulama meneliti hadis Nabi dan para salafus sholihin, termasuk sahabat, tabi'in itu ya, diteliti semua. Akhirnya rumuskan, oh ini hukumnya sunnah, ini sunnah muakkadah, nah, gitu kan ya. Ini makruh yang mendekati haram dan lain-lain. Nah, itulah fikih. Sehingga mutlak bagi kita harus belajar fikih, ya. Kita lanjutkan ke pembahasan utama tentang perlombaan. Jadi perlombaan itu sah apabila umpama lomba balap kendaraan, apabila idza kanat al masafatu maklumatan, jarak tempuhnya itu diketahui, disepakati. Umpama kayak drag race itu jaraknya berapa? 100 berapa ya, saya lupa, 102 atau berapa gitu ya,
102 meter. Sudah diketahui jaraknya, mulainya di mana, finishnya di mana. Itu boleh lomba seperti itu. Ya. Atau jaraknya antar kota jauh seperti rally Paris Dakar yang ribuan kilometer itu boleh, karena jaraknya tersepakati, diketahui bersama. Yang tidak boleh, tidak ada batasnya, pokoknya ayo balapan, nanti yang menang dapat hadiah gitu aja. Mana jaraknya, di mana? Wis pokoknya balapan aja. Nah itu tidak boleh, karena di sana rawan terjadi kecurangan. Ya, rawan terjadi kecurangan. Terus masalah panahan juga seperti itu. Lomba panahan itu boleh asalkan aturannya jelas. Ini lomba panah yang bagaimana? Oh, memanah sambil naik kuda, jelas. Dengan targetnya jelas, gitu ya. Nanti poinnya jelas. Jadi kalau lomba-lomba modern sekarang ini semuanya jelas semua, asalkan itu memang resmi ya, diadakan oleh organisasi olahraga tersebut. Itu biasanya jelas aturannya ya. Aturannya jelas. Itu semua boleh dilakukan perlombaan. Selanjutnya wa yukhrajul iwadu ahadul mutasabiqaini hatta innahu idza sabaqa istaraddahu wa in subiqa akhadahu sahibuhu lahu wa in akhrajahu ma'an lam yajuz. Oh, ini selanjutnya illa ayyudkhila bainahuma muhallilan fa in sabaqa akhadal iwad wa in subiqa lam yarra. Ini aturan garis besarnya dalam perlombaan seperti ini. Di samping tadi sudah jelas aturan mainnya, sekarang masalah hadiahnya bagaimana. Nah, itu juga dibahas dalam syariat. Hadiah yang diperbolehkan dalam perlombaan itu kalau dikeluarkan oleh satu orang dari kedua peserta tersebut, salah satunya yang mengeluarkan, itu boleh ya. Ayo balapan, hadiahnya apa? Ini saya siapkan 1 juta, satu pihak yang mengeluarkan. Jadi nanti kalau pihak yang mengeluarkan hadiah ini menang, maka dia tetap nyimpen hadiahnya. Tapi kalau dia kalah, hadiah tersebut diberikan kepada yang mengalahkan dia. Itu boleh. Lomba seperti itu boleh. Kalau semuanya mengeluarkan hadiah, gimana? Boleh juga dengan syarat illa ayyudkhila bainahuma mukhallilan. Dengan syarat ada mukhallil di sana. Apa mukhallil itu? Orang yang tidak mengeluarkan apa-apa dan ikut lomba di sana. Ya, tidak mengeluarkan apa-apa, ikut lomba. Jadi umpama 2 orang ngejak lomba gitu ya, nantang lomba gitu. Ayo kita lomba tembak jitu, menembak umpama saja sasaran yang bergerak gitu ya. Hadiahnya apa? Ini saya mengeluarkan 1 juta, kamu juga 1 juta. Kalau yang berlombanya 2 orang ini, maka perlombaan ini tidak boleh, haram hukumnya ya. Aturan syariatnya seperti itu. Jadi kalau yang mengeluarkan hadiah ini 2 orang ini dan hanya 2 orang ini pesertanya, haram hukumnya. Atau mungkin 10 orang pesertanya dan semuanya mengeluarkan uang untuk hadiah, haram hukumnya. Supaya tidak haram, harus ada mukhallil, orang yang menjadikan perlombaan itu halal gitu ya. Mukhallil itu kan orang yang menyebabkan jadi halal. Tapi ini bukan di masalah pernikahan ya, karena di bab pernikahan juga ada mukhallil untuk menghalalkan
istri yang ditalak bain itu ya, itu kan nggak boleh rujuk kecuali ada muhalil gitu. Ini muhalil ini konteksnya berbeda. Ini muhalil dalam hal perlombaan. Jadi supaya halal perlombaan itu mereka harus mendatangkan satu peserta yang tidak ikut mengeluarkan hadiah. Bagaimana aturan mainnya? Aturan mainnya sama seperti yang dikeluarkan satu orang tadi. Bagaimana? Kalau muhalil ini kalah, maka uangnya dipegang masing-masing yang punya uang, ya, dipegang masing-masing. Jadi tidak ada yang dapat uang dari yang lain. Ya. Tapi kalau muhalil ini memenangkan semuanya, dia akan mendapat uang dari semuanya tadi itu. Atau kalau muhalil ini mendahului yang kalah, ada pihak-pihak yang kalah, umpama pesertanya 10 yang kalah 2 oleh muhalil, maka yang kalah ini harus menyerahkan uangnya ke muhalil. Sementara yang mengalahkan muhalil, uangnya tetap dipegang masing-masing, tidak diberikan kepada siapapun. Itu boleh. Seperti itu aturan dalam musabaqah ini. Musabaqah apa ini? Musabaqah kecepatan kendaraan dan musabaqah panahan. Jadi aturan-aturan yang sudah disebutkan tadi itu semua berdasarkan sunnah Nabi, di mana Nabi dulu juga pernah berlomba, ya. Nabi juga pernah berlomba, ngajak lomba, ayo lomba, ya. Jadi Nabi pernah mengajak lomba sahabatnya untuk berlomba naik kuda, balapan kuda. Balapan kuda dari satu tempat ke tempat yang lain melalui jalan di antara bukit-bukit itu. Terus akhirnya Nabi memenangkan lomba tersebut, ya, memenangkan lomba tersebut. Untuk hal-hal yang dihubungkan dengan saat ini, tentu saja itu bisa dikiaskan, ya. Umpama saja lomba motor, balap motor, apakah kemampuan naik motor itu dibutuhkan dalam peperangan? Untuk saat ini iya, ya, untuk saat ini iya. Kalau kita lihat pengawalnya Jokowi dulu, yang paling strategis itu adalah pengawal bermotor, ya, 2 orang bermotor atau 4 orang bermotor itu. Kalau kita lihat di pasukan-pasukan di negara manapun itu pasti ada kavaleri atau yang mobile, yang pakai kendaraan bermotor itu ada, ya. Entah itu motor, entah itu ATV, ATV, entah itu mobil, ya. Yang semua itu tentu saja membutuhkan keterampilan mengendarainya, ya. Dan sekarang banyak sekali macam-macam lomba dalam mengendarai kendaraan ini. Ada yang adu kecepatan, ada yang menaklukkan rintangan dan lain-lain. Ada yang keterampilan manuver kayak drag race, slalom gitu, ya. Itu semua bisa bermanfaat ketika keadaan perang. Maka kita perlu meluruskan, menyelaraskan niat kita dengan aturan syariat supaya semua yang kita lakukan itu bernilai kebaikan, ya. Nah, itulah
keuntungan atau kelebihan dari kita belajar ilmu fikih. Kita bisa memandang segala kegiatan itu lebih luas, lebih bermakna, lebih bernilai. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Al-Fatihah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.